Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pembelajaran fisika kali ini kita akan mempelajari tentang usaha, energi, daya, dan pesawat sederhana. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini bisa kalian baca sendiri ya. Ada 2 tujuan pembelajaran. Nah, pertama-tama kita amati dulu video singkat berikut ini. Dari video tersebut kita tahu bahwa ada anak yang mendorong suatu meja. Nah, kira-kira mengapa ya anak tersebut mampu mendorong meja yang berat? Jawabannya karena anak tersebut melakukan suatu usaha. Nah, dari sini kira-kira apa pengertian dari usaha menurut kalian? Nah, usaha adalah perpindahan energi melalui gaya yang menyebabkan benda berpindah. Pertanyaannya, jika ada 2 orang anak yang mendorong suatu dinding, apakah itu termasuk bentuk usaha? Jawabannya tidak ya, bukan termasuk usaha. Kenapa? Karena dinding tidak bisa berpindah, sedangkan dari pengertian usaha sendiri, dikatakan usaha ketika benda tersebut berpindah. Nah, atau bisa disebut juga dengan usahanya bernilai 0, karena tidak dapat menyebabkan suatu benda berpindah tempat. Selanjutnya ada konsep usaha. Secara matematis, usaha didefinisikan sebagai hasil kari antara gaya dengan jarak. Jika gaya dan arah perpindahannya sejajar, maka rumusnya adalah V kali F kali S, di mana V adalah usaha, satuannya joule, F gaya, satuannya newton, dan S perpindahan, satuannya meter. Maksudnya arah perpindahan sejajar ini ketika contohnya saya memindahkan box ke depan, atau ke belakang, atau ke samping, kanan kiri, tanpa merubah arah ke atas atau ke bawah. Nah, jika gaya dan arah perpindahannya tidak sejajar atau membentuk suatu sudut, maka rumusnya adalah V sama dengan F kali S kali cos theta. Nah, dari gambar ini bisa dilihat, theta itu sudut yang terbentuk dari perpindahan benda. Contohnya ketika saya ingin meletakkan box di atas lemari. Nah, itu kan kita melakukan pemindahan benda dengan membentuk suatu sudut. Nah, itu contohnya ya. Nah, di sini VFS-nya sama seperti tadi, cuma theta di sini adalah besar sudut yang terbentuk. Nah, untuk mempermudah kalian menghafalkan rumus dari usaha, perhatikan segitiga berikut ini. Untuk rumus V, kita dapat dari F kali S, jadi yang di bawah itu dikali. Tapi kalau untuk mencari F, ada V per S. Nah, untuk atas dan bawah berarti dibagi. Setiap atas sama bawah dibagi. Jadi kalau untuk S, jadinya V per F ya. Selanjutnya ada usaha yang arahnya vertikal ya anak-anak. Jadi vertikal maksudnya itu ke atas atau ke bawah. Kalau tadi usaha yang arahnya horizontal, kalau sekarang yang vertikal. Contohnya ini ketika ayah mengangkat anaknya ke atas. Nah, ini arahnya vertikal. Rumusnya gimana? Rumusnya itu W sama dengan M kali G kali H. Di mana W-nya usaha, satuannya joule, M-nya itu adalah massa, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi, satuannya newton per kilogram, dan H adalah ketinggian, satuannya meter. Langsung pada contoh soal ya anak-anak. Ini penerapan dari rumus yang pertama tadi, usaha ketika arahnya tidak membentuk sudut. Nah, pertanyaannya, Andi mendorong kotak dengan gaya 90 Newton yang menyebabkan kotak tersebut berpindah sejauh 8 meter.
Berapa besar usaha yang dilakukan oleh Andi? Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kalian harus menulis yang diketahui dulu. Di sini ada mendorong kotak dengan gaya 90 N. Berarti ini F-nya ya. F dimasukkan 90 Newton. Kotak berpindah, berarti ini jaraknya ya. Dimasukkan S-nya 8 meter. Nah, untuk menghitungnya pakai rumus W sama dengan F kali S. Karena tidak membentuk sudut. Maka 90 dikali 8 sama dengan 720 Joule. Nah, soal yang kedua, Andi memindah kotak ke atas almari membentuk sudut 60 derajat dengan gaya sebesar 300 Newton dan kotak berpindah sejauh 6 cm. Nah, berapa besar usaha yang dilakukan oleh Andi? Di sini membentuk suatu sudut. Nah, tetanya adalah 60 derajat. Jadi penyelesaiannya diketahui F-nya tadi 300 Newton. Dan S atau jaraknya tadi 6 cm. Perlu diingat 6 cm ini harus diubah menjadi meter karena satuannya yang kita minta meter. Untuk tetanya sendiri diketahui 60 derajat. Nah, 60 derajat ini harus dijadikan cos 60 derajat. Berapa nilainya? Setengah. Untuk rumusnya, untuk menjawab berapa usahanya, pakai rumus F kali S kali cos theta. F-nya 300, S-nya 0,06, dan cos theta-nya setengah. Jawabannya adalah 9 Joule. Soal yang ketiga, sebuah benda bermasa 2 kg diangkat ke atas dengan ketinggian 3 meter. Jika gravitasi di tempat tersebut adalah 10 Newton per kg, berapakah besar usahanya? Nah, untuk gravitasi selama kita di bumi itu tetap ya, nilainya adalah 10. Nah, ini soal dari usaha yang dilakukan secara vertikal. Diketahui dulu masanya berapa, masanya adalah 2 kilo. Nah, selanjutnya ada ketinggian. Ketinggian itu simbolnya H, ada 3 meter. Dan gravitasi itu simbolnya G adalah 10 Newton per kilogram. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah M kali G kali H. 2 kali 3 kali 10 hasilnya 60 Joule. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat untuk mempermudah suatu usaha. Di sini ada 4 jenis pesawat sederhana, ada tuas, katrol, bidang miring, dan roda gigi. Untuk yang pertama ada tuas. Nah, tuas itu ada 3. Yang pertama ada yang tuas pertama dulu. Prinsipnya adalah titik tumpunya di tengah. Nah, untuk beban dan kuasanya itu di pinggir. Titik tumpu itu yang tidak bisa berubah atau tetap. Untuk kuasa itu yang titik yang ketika kita melakukan suatu gaya atau usaha. Ya, gaya atau usaha. Nah, untuk beban yaitu tempatnya bebannya. Contohnya yaitu gunting. Nah, di sini kita lihat titik tumpunya yang nggak bisa berubah itu yang tengah ya. Ini titik tumpu. Nah, untuk letak tangan atau ya tangan kita yang melakukan usaha atau melakukan gaya itu di pinggir kanan. Nah, ini kuasa. Nah, baru titik bebannya ada di sebelah kiri. Nah, ini biasanya diisi oleh kertas ya. Untuk kuasa dan beban ini bisa bergonta-ganti ya, bisa kiri atau kanan. Yang penting titik tumpunya ada di tengah. Tuas yang kedua yaitu prinsipnya bebannya yang di tengah anak-anak. Bebannya yang di tengah, untuk kuasa dan titik tumpunya di pinggir. Contoh yaitu gerobak ya, yang paling sering kita jumpai. Jadi gerobak itu titik kuasanya di pinggir, dimana ini ibaratkan tangkai gerobaknya, tangan kita memegang tangkai gerobak. Jadi tangan kita yang mengeluarkan gaya itu di titik kuasa. Lalu bebannya pasti di tengah gerobak dan titik tumpunya itu merupakan roda gerobak.
Nah, untuk yang tuas ketiga, prinsipnya adalah yang di tengah adalah kuasanya. Kuasanya di tengah, titik tumpunya sama beban di pinggir. Nah, contohnya yaitu pinset ya. Pinset titik tumpunya itu di pinggir, jadi nggak bisa berubah. Nah, untuk kuasanya kita menekan pinset itu kan di tengah. Titik kuasanya di tengah, lalu bebannya itu di ujung. Biasanya kita mengambil sesuatu benda menggunakan pinset, jadi bebannya. Nah, selanjutnya ada katrol. Katrol ini ada yang berupa katrol tetap. Katrol tetap ini terdiri dari satu roda dan tidak bisa berpindah tempat. Contohnya yaitu timba sumur ya. Jadi di sini kita melakukan usaha atau gaya menarik timba sumur, dan di sini bebannya ember yang berisi air. Untuk katrol bebas atau bergerak itu sama, hampir sama dengan katrol tetap, terdiri dari satu roda, tetapi ini digantung ya, jadi bisa dipindah tempat. Nah, untuk gayanya ke atas ya, untuk bebannya di sini, ini biasanya terdapat di tempat pembangunan atau biasanya di tempat pertambangan. Selanjutnya ada katrol majemuk. Nah, di sini bedanya rodanya itu ada lebih dari satu, bahkan ada sampai 3. Ini fungsinya untuk mengangkat beban yang sangat-sangat berat. Jadi beban yang sangat-sangat berat. Dengan fungsinya ada 3 roda ini untuk mengurangi gaya yang kita berikan, meskipun bendanya berat. Biasanya adanya di konstruksi. Nah, selanjutnya ada bidang miring. Nah, di sini gayanya itu juga miring ya, membentuk suatu sudut. Dan untuk bidang miring ini juga punya ketinggian. Biasanya contoh penerapannya yaitu di papan untuk naiknya motor ke truk. Pisau itu juga menggunakan prinsip bidang miring, dan juga paku skrup. Yang terakhir ada roda gigi. Nah, ini biasa kita temui di motor atau sepeda ontel ya. Jadi prinsipnya itu menggunakan 2 roda gigi atau bahkan lebih, dan diputar. Biasanya dikaitkan suatu tali ya. Nah, sekian anak-anak untuk pembelajaran fisika hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikut. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di e-learning-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.